Pada kondisi seperti inilah kehadiran dan peran Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) sangat dibutuhkan. Pada Januari tahun 2021, Ikatan Sarjana Katolik menerbitkan buku yang berjudul Merawat Kebangsaan, berbasis kearifan lokal. Buku yang berjudul Merawat Kebangsaan, berbasis kearifan lokal yang diterbitkan oleh Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) pertama-tama merupakan perwujudan tema besar pengurus pusat ISKA periode ini untuk menjalankan mandat berupa niat untuk merawat kebangsaan kita yang sejak pemilu yang terakhir kondisinya memprihatinkan. Polarisasi anak-anak bangsa yang diakibatkan oleh perhelatan politik penting dalam demokrasi kita membuat munculnya kesadaran tentang pentingnya merawat semangat kebangsaan yang menyatukan negara bangsa kita yang bernama Indonesia ini. ISKA sebagai bagian dari bangsa besar ini merasa terpanggil untuk menjadi bagian komponen bangsa yang ingin merawat kesatuan dan persatuan Indonesia itu. Syukur kepada Tuhan. Buku ini yang berjudul Merawat Kebangsaan, berbasis kearifan lokal adalah salah satu langkah kecil ISKA dalam upaya merawat bangsa sesuai konteks sejarah dan perkembangannya, di mana keberagaman adalah kekayaan dan kekhasan serta anugerah Tuhan yang tak dapat dihapus atau ditolak oleh manusia. Di Indonesia, pada saat budaya lokal semakin dilupakan, masyarakat yang berorientasi urban semakin terkotakkan oleh sekat-sekat perbezaan berbasis identitas, ras, agama. Yang ikut tergusur adalah nilai-nilai toleransi yang telah dipraktikkan selama berabad-abad di Nusantara. Barangkali, kearifan lokal inilah yang membedakan Indonesia dengan negara-negara lain dalam menyelesaikan persoalan. Bahkan persoalan yang sangat penting, yang sangat menentukan masa depan bangsa dan negara. Di zaman yang berubah cepat ini, Ikatan Sarjana Katolik atau disingkat ISKA dituntut untuk tetap menjadi tempat di mana budaya perjumpaan dapat dialami dan dirasakan oleh semua pihak. Terutama pada saat bangsa ini sedang dilanda krisis kebangsaan yang disebabkan oleh faktor eksternal maupun faktor internal seperti politik kepentingan dan populisme sempit. Dialog kebangsaan dengan berbagai cara dan metode harus diusahakan dan diupayakan terus-menerus dengan kehendak yang kuat seperti yang dicontohkan oleh Paus Fransiskus, baik dalam ucapan maupun tindakan nyata bagi seluruh dunia.
Apakah penilaian Iska mengenai nasionalisme atau kebangsaan? Di saat ini, nasionalisme kebangsaan Indonesia diuji oleh berbagai kejadian yang berbau separatisme, radikalisme, intoleran, dan terorisme, baik dalam bentuk ujaran kebencian, unjuk rasa, serangan bersenjata, hasutan, dan sebagainya. Untuk itu, perlu penguatan kembali dan penyegaran semangat kebangsaan. Minumlah dulu kopinya. Bagaimanakah pendapat mengenai sikap intoleransi? Dari hasil kajian Wahid Institute pada tahun 2019 misalnya, diketahui bahwa sikap intoleransi di Indonesia meningkat dari 46% menjadi 54%. Fantastik. Doang. Hal ini juga disuburkan praktik politik identitas di Indonesia yang turut memberi peluang dan juga ruang bagi bertumbuh kembangnya faham-faham radikal yang berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Data dan fakta tadi juga berbanding lurus dengan semakin memudarnya rasa nasionalisme di Indonesia, seperti yang dilaporkan Lembaga Survei Indonesia (LSI). Menurut lembaga ini, sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2018, jumlah warga negara yang pro Pancasila terus menyusut, setidak-tidaknya 10%. Gangguan keamanan oleh kelompok-kelompok tertentu menyebabkan kisruh dan ketidakamanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ancaman terhadap keamanan, kenyamanan, dan ketertiban masyarakat tersebut akan terus terjadi sepanjang konflik-konflik kepentingan dari berbagai elemen bangsa tidak bisa dijembatani karena masing-masing berpegang pada kebenarannya masing-masing. Apa yang dimaksudkan dengan ATHG? Kita juga harus menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, atau yang lebih dikenal sebagai ATHG, yang semakin besar, baik kekuatan dari dalam maupun dari luar yang berpotensi melemahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada saat Indonesia baru saja masuk ke dalam kelompok negara berpenghasilan menengah ke atas versi Bank Dunia, tiba-tiba wabah COVID-19 menghantam dunia, tak terkecuali Indonesia. Pukulan pandemi ini tak hanya berdampak buruk pada sektor kesehatan masyarakat, tetapi juga pada sektor ekonomi, politik, dan sosial lainnya. Pada kondisi seperti inilah kehadiran dan peran Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) sangat dibutuhkan, terutama untuk mengingatkan kepada semua pihak bahwa bangsa ini dibangun di atas fondasi keragaman nilai-nilai budaya di Nusantara. Bangsa Indonesia yang pada 17 Agustus 1945 diproklamirkan itu bukanlah untuk dan oleh satu suku, agama, ras, dan antar golongan tertentu saja, tetapi untuk seluruh rakyat yang memiliki latar belakang berbeda-beda tadi, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Berkenaan dengan itu pula, dan sejalan dengan ensiklik terbaru Paus Fransiskus, yaitu Fratelli Tutti, maka
sebagai organisasi yang lahir dari rahim sejarah bangsa ini, ISKA memiliki peran yang sangat strategis. Melalui karya baktinya, setidaknya ISKA hadir dengan teladan orang Samaria yang baik hati, sesuai dalam Injil Lukas bab 10 ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-37. ISKA yang juga merupakan aktor yang dapat memainkan politik kasih serta mempromosikan nilai-nilai kunci dari Fratelli Tutti tersebut dalam setiap dialog kebangsaan di tengah-tengah krisis yang tengah melanda rakyat Indonesia. Bagaimana? Tambah kopinya, Mbak Aan. Ya, baiklah. Mengapa ISKA mengedepankan dan mengutamakan konsep dialog? Atau dengan kalimat lain, dialog konsep? Sebab dialog dapat membentuk sebuah budaya perjumpaan di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang majemuk dan sangat rentan dibenturkan sejak zaman kolonial hingga ke era Facebook. Iim. Baru aku paham sekarang. Kopinya gratis. Tidak usah dibayar. Terima kasih atas kebaikan hati.